Hutang kereta cepat Jakarta-Bandung Wush akan dialihkan ke Kementerian Keuangan. Purbaya memastikan penyelesaian hutang Wush tidak akan membebani anggaran pendapatan belanja negara atau APBN. Pengelolaan hutang akan ditarik ke Kemenko dengan dikelola melalui Special Mission Vehicles atau SMV milik Kemenko. Purbaya juga menjelaskan kepemilikan PT Kereta Cepat Indonesia Cina atau KCIC nantinya tidak lagi berada di bawah PT Kereta Api Indonesia, melainkan dialihkan di bawah koordinasi Kementerian Keuangan. Dialihkan Kemenku dikelola saya semuanya KCIC itu, tapi nanti akan kita pakai salah satu tangan BUMN SMV fiskal kita untuk mengelola itu. Kita kan punya banyak juga, ada SMB, ada ini, ada lain-lain. Jadi nggak langsung jadi tanggung jawab APBN. Jadi walaupun dikelola pemerintah, tidak akan membebani APBN. Kepemilikannya KCIC nanti di mana Pak? Saya. Oh, berarti bukan di bawah KAI lagi? Pak, berarti nanti... Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan jumlah penerima makan bergizi gratis diperkirakan menyasar sekitar 63 juta orang pada 2027 setelah pemfokusan ulang atau refocusing tujuan program. Menurut Zulhas, program MBG akan difokuskan untuk daerah 3T dengan prevalensi stunting tinggi. Program juga akan difokuskan untuk kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Selain itu, Zulhas menyebut pondok pesantren dengan kapasitas minimal 1.000 santri akan diperbolehkan mengelola dapur MBG sendiri. Namun dia menekankan dapur MBG yang didirikan harus memenuhi standar SPPG dan sertifikat layak higien sanitasi. SPPG yang di daerah 3T, yaitu Papua, NTT, dan Maluku. Yang paling berhak, banyak stunting dan seterusnya. Kami tadi sudah menyelesaikan, rapat hari ini memutuskan yang 3T akan selesai dalam minggu ini. Karena minggu lalu kita rapat 1 bulan. Ternyata dalam 1 minggu ini insya Allah bisa kita selesaikan yang 3T. Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono meluruskan kabar soal pembukaan 13.000 SPPG baru untuk dapur program makan bergizi gratis. Ia menegaskan angka tersebut bukan berarti pemerintah akan langsung mengoperasikan seluruh dapur dalam waktu dekat. Sudaryono menjelaskan BGN kini memadankan data lokasi dapur tersebut dengan data prevalensi stunting dari Kementerian Kesehatan. Langkah itu dilakukan untuk menentukan dapur mana yang diprioritaskan beroperasi lebih dahulu. Dari hasil pemadanan tersebut, BGN mengidentifikasi sekitar 1.700 dapur yang telah siap beroperasi dan berada di wilayah dengan angka stunting tinggi maupun sangat tinggi. Ia menegaskan pengoperasian dapur tersebut akan dilakukan secara bertahap, bukan sekaligus. Pada tahap awal, BGN menargetkan mengaktifkan sekitar 300 dapur pada pekan depan. Seolah-olah kita membuka segera 13.000 dapur, bukan. Jadi sudah ada di data kita sekitar 13.000 lebih dapur yang ada statusnya, ada semua. Ada yang baru titik, ada juga yang sudah selesai gitu. Maka dari data ini kita overlay dengan datanya Kementerian Kesehatan, mana yang prioritas. Yang stuntingnya tinggi dan tinggi sekali, itu kemudian kita petakan, kita overlay dengan data dapur yang sudah siap. Ini insya Allah di minggu depan ini kita pelan-pelan kita rilis yang sudah siap ini. Dari data overlay tadi ada 1.700 ya data atau dapur yang sudah siap, sudah jadi tinggal operasional yang berada di daerah dengan stunting tinggi dan tinggi sekali. Nah nanti ini kita bertahap. Pemerintah mempercepat pelaksanaan program MBG dengan memprioritaskan daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Langkah ini dilakukan guna mempercepat penanganan stunting dan memastikan penyaluran program lebih tepat sasaran. Dalam rapat koordinasi lintas kementerian, pemerintah targetkan penyelesaian dan pembenahan pelaksanaan program makan bergizi gratis di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Meliputi Papua, Nusa Tenggara Timur, dan Maluku dalam waktu 1 minggu. Selain mempercepat layanan di wilayah 3T, pemerintah juga hampir merampungkan integrasi data penerima manfaat dari sejumlah kementerian dan lembaga sebagai dasar penyaluran program.
Sementara itu, sekitar 13.000 titik SPPG di luar wilayah 3T akan diselesaikan secara bertahap dalam waktu sekitar 2 bulan. Selain memprioritaskan wilayah 3T, pemerintah juga fokuskan program bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, sehingga jumlah penerima manfaat program BMBG tahun depan bisa mencapai sekitar 63 juta orang. Kendati demikian, angka tersebut belum final karena masih dalam proses pendataan. Ada jangka pendek itu 1 bulan harus ada yang kita selesaikan, terutama SPPG yang di daerah 3T, yaitu Papua, NTT, dan Maluku. Yang paling berhak, banyak stunting dan seterusnya. Kami tadi sudah menyelesaikan, sudah rapat hari ini memutuskan yang 3T akan selesai dalam minggu ini. Karena minggu lalu kita rapat 1 bulan, ternyata dalam 1 minggu ini insya Allah bisa kita selesaikan yang 3T. Jadi sempat ramai Pak Menko ada pernyataan seolah-olah kita membuka segera 13.000 dapur, bukan. Jadi sudah ada di data kita sekitar 13.000 lebih dapur yang ada statusnya, ada semua. Ada yang baru titik, ada juga yang sudah selesai gitu. Maka dari data ini kita overlay dengan datanya Kementerian Kesehatan, mana yang prioritas, yang stuntingnya tinggi dan tinggi sekali, itu kemudian kita petakan, kita overlay dengan data dapur yang sudah siap. Ini insya Allah di minggu depan ini kita pelan-pelan kita rilis yang sudah siap ini. Kepala BGN juga menegaskan, jika seluruh proses penentuan lokasi dapur akan dilakukan secara transparan dan berbasis sistem. Diimbau kepada masyarakat agar waspada terhadap pihak yang mengaku dapat membantu mempercepat proses pembangunan dapur MBG. Presiden Prabowo Subianto di hadapan 150 riset dari Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN menegaskan bahwa riset dan inovasi merupakan investasi jangka panjang bagi sebuah negara. Oleh sebab itu, Presiden menegaskan bahwa penguasaan sains dan teknologi merupakan salah satu faktor kunci dalam menentukan kemajuan bangsa. Menurutnya, negara yang mampu mengembangkan dan menguasai kedua bidang tersebut akan melaju dengan pesat. Terlebih lagi, sains, inovasi dan teknologi dan juga pendidikan menjadi kunci dan fondasi dalam pilar pembangunan nasional. Untuk itu, Presiden meminta semua pihak untuk berkomitmen kuat dalam menempatkan riset dan inovasi menjadi penggerak utama menuju Indonesia Emas 2045. Tapi ini investasi jangka panjang. Kita koreksi diri kita sebagai bangsa. Investasi kita di bidang research dan development sangat sedikit. Jauh dari yang seharusnya. Ini koreksi kita. Ya. Dan juga ke depan kita akan berusaha memperbaiki itu. Ya. Untuk itu tentunya kita perlu dana. Dana itu kita cari. Dana itu dari mana? Dari penghematan hal-hal korup, praktek-praktek koruptif. Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Arief Satria mengaku diminta Presiden Prabowo Subianto untuk mengkaji dampak implementasi mandatori biodiesel campuran sebesar 60 hingga 100% dari bahan nabati. Tidak hanya itu, BRIN juga diminta mengkaji implementasi campuran bensin dan etanol sebesar 30 hingga 100%. Saat ini implementasi bensin campuran bahan nabati baru B50 untuk jenis solar. Sedangkan untuk jenis bensin baru mencapai pencampuran 5% etanol ke dalam bensin. Nah, kemudian juga kembali soal energi tadi, kita diminta untuk mengkaji apa implikasi kalau kita terapkan B60, apa implikasi kalau kita terapkan B100, kemudian bagaimana kalau E30 ya, karena Brazil sudah sampai E100. Jadi BRIN diminta untuk mengkaji secara holistik policy terkait dengan energi ini. Dan kemudian terakhir ya, selain soal resiliensi tadi, Pak Presiden
terus menyemangati para periset agar tetap sabar, namun juga harus kerja keras. Kepala BRIN memamerkan sepatu inovasinya seharga Rp75.000 di Kompleks Istana Presiden Jakarta. Sepatu hasil inovasi BRIN ini juga telah dipesan oleh Presiden Prabowo Subianto. Ini karena Pak Presiden juga pesan, BRIN tolong dong bikin bisa menyelesaikan masalah sepatu gitu kan. Ini produksi di mana Pak? BRIN. Produksinya BRIN Serpong ini. Keunggulannya apa Pak sepatunya Pak? Ini semua dari karet. Kepala BRIN Arif Satria memamerkan sepatu inovasi penelitinya sebelum bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresiden Jakarta. Ia mengklaim jika sepatu BRIN ini hanya dibanderol seharga Rp75.000 dan sudah siap untuk diproduksi massal. Sepatu produk lokal yang dikembangkan BRIN Serpong ini diharapkan bisa menjawab kebutuhan masyarakat, salah satunya permasalahan alas kaki. Arif juga mengklaim jika sepatu tersebut dibuat dari bahan karet dengan bobot ringan dan harga terjangkau. Bahkan, untuk meyakinkan keunggulan produknya, Arif juga mempersilahkan tim media mencoba langsung sepatu. Nantinya harga sepatu akan bervariasi tergantung motif dan bahan yang digunakan. Namun sebagian besar dibanderol seharga Rp75.000. Meski ada pula varian dengan harga di atas Rp100.000. Sementara itu, pengembangan sepatu ini adalah untuk mendukung kebutuhan program sekolah rakyat. Tim Liputan iNews melaporkan. Badan Pusat Statistik mencatat jumlah pengangguran di Indonesia mencapai 7,22 juta orang pada Mei 2026. Angka pengangguran tersebut setara dengan tingkat pengangguran terbuka sebesar 4,6-5%. Badan Pusat Statistik mencatat jumlah pengangguran di Indonesia mencapai 7,22 juta orang pada Mei 2026. Angka ini lebih rendah dibandingkan Februari 2026 yang sebanyak 7,27 juta orang. Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS Edi Mahmud mengatakan, angka pengangguran tersebut setara dengan tingkat pengangguran terbuka sebesar 4,65% atau turun 0,03% poin dibandingkan Februari 2026. Tingkat pengangguran terbuka pada Mei 2026 merupakan yang terendah sejak Agustus 1994 yang mencapai 4,36%. Berdasarkan data BPS, penurunan angka pengangguran di wilayah perkotaan mencapai 5,54%, sementara penurunan angka pengangguran di wilayah pedesaan mencapai 3,15%. Pada bulan Mei tahun 2026 terdapat sebanyak 7,22 juta penganggur atau setara dengan tingkat pengangguran terbuka sebesar 4,65%. Angka ini lebih rendah jika dibandingkan dengan Februari 2026 yang sebesar 4,68% atau turun sekitar 0,03% poin. Sementara itu hingga Mei 2026 jumlah penduduk yang bekerja mencapai 148,19 juta orang. Serapan tenaga kerja terbanyak berada di sektor pertanian sebesar 28,75%, sektor perdagangan besar dan eceran 17,8% dan sektor industri 13,53%. Badan Pusat Statistik juga mencatat tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk perkotaan dan pedesaan mengalami kenaikan. Ketimpangan terjadi pada Maret 2026 dibandingkan September 2025. Badan Pusat Statistik mencatat tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk di Indonesia mengalami kenaikan pada Maret 2026 dibandingkan September 2025. Berdasarkan data BPS per Maret 2026, tingkat ketimpangan yang diukur berdasarkan Gini Ratio menjadi 0,368, lebih tinggi dibandingkan catatan pada September 2025 yang sebesar 0,363. Namun dibanding Maret 2025 masih lebih rendah karena Gini Ratio saat itu sebesar 0,375. BPS mencatat per Maret 2026 ketimpangan di perkotaan maupun pedesaan juga sama-sama naik. Nilai Gini Ratio di perkotaan sebesar 0,387 lebih tinggi September 2025 yang sebesar 0,383. Namun lebih rendah dari Maret 2025 sebesar 0,395. Sementara itu untuk di pedesaan nilai Gini Ratio atau ketimpangannya sebesar 0,296. Naik dibandingkan catatan per September 2025 sebesar 0,295.
namun lebih rendah jika dibandingkan Maret 2025 yang sebesar 0,299. Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa mengungkapkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal 2 yang mencapai 2,2 hingga 9% masih menunjukkan ketahanan di tengah tekanan ekonomi global. Pemerintah optimistis pertumbuhan ekonomi akan meningkat pada semester kedua 2026 hingga bergerak ke kisaran 6%. Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa angkat bicara terkait dengan capaian pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal 2 2026 yang mencapai 2,29% secara tahunan. Menteri Keuangan menilai laju ekonomi nasional masih menunjukkan ketahanan di tengah tekanan ekonomi global. Purbaya mengatakan perlambatan pertumbuhan pada kuartal kedua dipengaruhi lonjakan harga minyak dunia yang terjadi sepanjang April hingga Juni 2026. Kenaikan harga energi tersebut berdampak terhadap aktivitas perdagangan dan ekspor, sehingga pertumbuhan ekonomi belum dapat berlangsung secara optimal. Menurutnya pertumbuhan sebesar 5,29% tetap merupakan capaian yang baik, mengingat besarnya tekanan eksternal yang dihadapi. Pemerintah optimistis pertumbuhan ekonomi akan meningkat pada semester kedua 2026 hingga bergerak menuju kisaran 6%. Yang jelas kita sedang mencari semua instrumen yang ada akan kita jalankan dalam semester 2 ini untuk memastikan manufacturing sector bisa tumbuh dengan lebih baik. Purbaya menambahkan salah satu langkah yang disiapkan pemerintah adalah meningkatkan likuiditas di perekonomian guna menekan biaya dana perbankan. Dengan biaya dana yang lebih rendah, suku bunga kredit diharapkan ikut turun sehingga penyaluran kredit dapat meningkat. Pemerintah meyakini kebijakan tersebut akan mendorong aktivitas ekonomi dan memperkuat pertumbuhan pada paruh kedua 2026.